ho, ho. Happy New Year! Halo, saya keluarga Setiadi, saya Elizabeth, Alex. dan cucu-cucu semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, dan sukacita yang diberikan kepada kami sekeluarga. Saat ini kami semua akan menyanyikan Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa senang dan sukacita pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah awal tahun 2021 pada kesempatan pagi ini. Sebelum saya mengajak saudara membaca Alkitab, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan mungkin jemaat yang belum mendapatkan ucapan Natal dan Tahun Baru dari kami pada saat ini tidak salah menyampaikan juga Selamat Natal dan Tahun Baru pada saat ini supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di GKR Kasih Karunia ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi ini Tuhan, kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kami menikmati tahun yang baru, hari yang baru pada kesempatan pagi ini dengan wujud untuk ibadah bersama-sama pada kesempatan ini, terlebih ingin mendengarkan firman Tuhan ini sebagai awal bekal dalam menjalani hidup ke depan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus kau berkati hambamu yang kau percaya untuk menyampaikan kebenaran pada kesempatan pagi ini. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hambamu terus Tuhan akan memberkati. Sehingga jemaat terbekatan oleh firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pagi ini saya mengajak para saudara untuk membaca Alkitab dari Yesaya, kitab Yesaya, Perjanjian Lama, pasal 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 sampai ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya, terima kasih Pak Yanto sudah membacakan firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan, satu ayat dari kitab Yesaya ini, dalam masuk tahun baru pada saat ini saya memberi judul 7 langkah menghadapi tahun 2021. Ya. 7 langkah untuk menghadapi tahun 2021. Nah, rasanya firman Tuhan tadi sangat tepat sekali kalau saudara memperhatikan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, dan seterusnya. Nah, dari ayat inilah yang memberikan satu inspirasi bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu 7 langkah untuk menghadapi masa atau tahun 2021 pada saat ini. Langkah yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jadi mari kita kuatkan dan kita teguhkan hati saudara dan saya untuk mengawali tahun 2021 ini. Dari ayat Yosua pasal yang pertama ayat 9. Kitab Yosua pasal pertama ayat 9. Yosua pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ayat ini ada satu perintah. Yang pertama yaitu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Ya.
Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama untuk memasuki tahun 2021 ini. Mari kita belajar. Tahun yang sudah kita lalui, banyak hal yang kita alami perjalanan hidup kita. Patutlah kita bersyukur, tetapi dalam tahun 2021 ini Tuhan berbicara. Apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Ada alasannya di situ ayat yang terakhir ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya ada janji Tuhan. Kalau kita mampu menguatkan dan meneguhkan hati kita, Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan kita. Orang yang tidak menguatkan hati dan teguhkan hati aja Tuhan melindungi dan memelihara dia. Apalagi kalau kita mau dengan melangkah tahun ini mengawali, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan, sehingga itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Caranya bagaimana untuk kita kuat dan meneguhkan hati kita pada Tuhan? Yang pertama adalah coba bangun hidup saudara di dalam doa, membaca Alkitab, mendengarkan lagu-lagu rohani dalam kehidupan saudara. Disitulah membentuk karakter, membentuk batin kita supaya kita tetap kuat dan teguh bersama dengan Tuhan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, di dalam memasuki tahun 2021 ini yaitu berbahagialah selalu dalam Tuhan. Yaitu terdapat di dalam Mazmur 39. Mazmur 39. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 4 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya. Jadi langkah yang kedua, yang pertama tadi apa? Teguhkan dan kuatkan hati kita. Yang kedua adalah orang yang berbahagia selalu berlindung kepada Tuhan. Artinya berlindung kepada Tuhan di situ adalah apa? Kita ada di dalam naungan Tuhan, kita ada dalam penggembalaan Tuhan, kita ada di dalam cengkeramannya Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan di dalam masuki tahun 2021 ini supaya kita menguatkan dan meneguhkan hati kita dan kita orang yang selalu berbahagia dengan Tuhan. Langkah yang ketiga, jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Ya, mari dalam keadaan apapun seperti tahun yang sudah kita lalui, tahun 2020 ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita melewati yaitu hari ke hari yang sangat menakutkan. Yaitu virus yang terjadi pada saat ini sampai ini hari pun juga belum lenyap dari muka bumi. Tetapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan tetap memelihara dan menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Garis bawahi kata bahwasanya untuk selama-lamanya. Artinya di situ apa? Jalani hidup ini dengan ucapan syukur sehingga tidak pada waktu kita diberkati, pada waktu kita sehat, bisa menikmati yang ada di muka bumi ini saja, kita baru mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak, dalam keadaan apapun kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus melindungi dalam bahwasanya waktu selama-lamanya untuk kita. Patut kita mengucap syukur ya. Ada beberapa yang sudah saya sampaikan untuk memasuki tahun 2021 ini dengan 7 langkah. Yang pertama tadi saya katakan teguhkanlah hati dan kekuatkanlah dalam hidup kita. Yang kedua berbahagialah setiap saat, dan yang ketiga adalah jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Dan yang keempat kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya. Kita harus tetap berdoa. Kita dengan mengucap syukur pada Tuhan, tapi juga kita harus tetap berdoa dalam keadaan apapun,
baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita tidak boleh tidak beralasan tidak berdoa. Nah, inilah yang harus kita lakukan tiap saat. Maka dari itu mari doa menjadikan suatu kekuatan kita. Doa menjadikan kita bisa kuat menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita. Langkah yang kelima, setialah kepada Tuhan. Nah, setialah kepada Tuhan ini tidak gampang. Ngomong setia gampang, tetapi untuk melakukan dengan keadaan yang seperti ini tidak mudah. Mari kita membaca dan membuka Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-12. 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, coba. Di dalam tahun pandemi yang sudah kita lewati, apakah kita menunjukkan kesetia beribadah pada Tuhan? Beribadah kepada Tuhan itu bukan kita kumpul di gereja saja, bukan. Di rumah pun saudara bisa buat mezbah kecil beribadah bersama-sama dengan keluarga, saudara memuji Tuhan, itu sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan bersama. Meskipun kecil, meskipun sederhana, tapi kalau saudara melakukan dengan baik, itu dinilai Tuhan, yaitu kesetiaan saudara dalam beribadah bersama dengan Tuhan. Karena di situ ada hal yang akan disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, langkah yang keenam yaitu saling memberitahu. Artinya saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Mungkin saudara melihat, oh saya dulu waktu ibadah di gereja persekutuan bisa ngobrol dengan si A, si B, bisa seru si B. Tetapi sekarang nggak bisa ini. Saudara bisa melalui HP saudara, bisa memberikan perhatian pada saudara, mendoakan atau ya berikan kata semangat kepada teman-teman kita atau saudara kita. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya ini. Jadi apa? Bahwa kita itu memiliki kasih, ya. Natal yang sudah kita peringati beberapa hari yang lalu itu menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Kasih itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, sehingga kita yang ada kasih di dalam hidup kita itu mari kita tunjukkan kepada dunia melalui perbuatan yang nyata, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Inilah langkah yang keenam, yaitu untuk memasuki tahun 2021 ini. Langkah yang terakhir, tetaplah bersemangat dalam Tuhan. Roma 12 ayat 11. Tetaplah bersemangat dalam Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah ini, dalam kondisi seperti apa, kita perlu tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Saya dengan teman-teman tim pelayanan di gereja ini diuji dalam kondisi tahun yang lalu yang keadaan yang seperti itu, cari perekonomian susah, dalam keadaan yang tidak bisa bebas dan sebagainya. Kita diuji di dalam pelayanan Tuhan. Apakah tetap kita semangat? Ya, kadang-kadang secara manusia, jujur saya sendiri juga dicobai untuk malah pokoknya hanya ini itu dan sebagainya. Tetapi setelah saya membaca di dalam surat Roma pasal 12 ayat 11 ini, apapun dalam terjadi kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Itu menunjukkan kesanggupan kita, komitmen kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah 7 langkah atau 7 hal untuk memasuki tahun 2021. Pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Berbahagialah selalu dalam Tuhan, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Langkah keempat adalah tetap berdoa. Langkah kelima yaitu setia kepada Tuhan. Langkah yang keenam, saling membantu atau saling memperhatikan. Dan langkah yang terakhir ketujuh adalah tetap semangat bersama dengan Tuhan.
Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali pada akhir penyampaian firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan membekali firman Tuhan supaya kami masuk di dalam tahun 2021 ini. Ada 7 langkah pagi ini kami boleh belajar. Yang pertama, menguatkan hati dan teguhkan di dalam kehidupan kami. Yang kedua, terus berbahagia dalam Tuhan. Yang ketiga, menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Yang keempat, tetap berdoa. Yang kelima, setia kepada Tuhan. Keenam, saling memberikan pengertian dan memberitahu kepada mereka Tuhan. Yang ketujuh, tetap semangat dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini memberikan suatu bekal dalam kehidupan kami untuk masuk dalam tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih ibadah awal tahun ini. Kami ucap syukur dan terima kasih khususnya tanggal 3. Tuhan Yesus memberkati di dalam ibadah ini firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada kesempatan ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, berkati firman ini menjadi bekal perjalanan hidup kami ke depan di tahun 2021 Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.